Iya, silakan masuk. Selamat datang, Mbak. Iya. Silakan duduk dulu. Baik. Gimana duduknya? Udah nyaman belum? Ya. Ini kursinya mau diserin dulu aja. Nah, oke. Sudah gimana? Sudah nyaman? Sudah. Oke. Selamat pagi, Mbak. Iya. Amel? Iya, Panggilannya? betul. Amel. Oke. Salam kenal Mbak Amel. Iya. Sebelumnya perkenalkan juga ya, saya Nurul Kurniawati. Mbak Amel bisa manggil saya Mbak Nia atau Kak Nia juga boleh. Di sini nantinya saya ini sebagai konselor Mbak Amel yang akan memandu jalannya konseling kali ini Mbak Amel. Jadi di sini saya akan memandu mungkin dari awal Mbak Amel bercerita sampai nantinya kita menentukan solusi dari perasaan Mbak Amel. Sebelumnya terima kasih Mbak Amel sudah meluangkan waktu datang ke sini ya. Bagaimana kabarnya Mbak Amel? Alhamdulillah baik untuk akhirnya. Alhamdulillah sudah. Oke, berarti untuk konseling kali ini juga apakah Mbak Amel dengan perasaan yang bahagia atau mungkin ada rasa berat gitu? Kalau pada saat konseling ini, alhamdulillah baik sih, nggak merasakan tertekan atau seperti apa. Oke, senang mendengarnya. Saya harap perasaan baik bahagia tidak tertekan ini bisa bertahan sampai nanti ya Mbak Amel. Iya. Sebelumnya kesini naik apa Mbak Amel? Tadi saya naik motor Oh, sama temen atau sendiri ya? sendirian. Oke, perjalanan lancar ya Mbak Amel? Oke, alhamdulillah kalau gitu Mbak Amel. Oke, sebelumnya saya cek dulu Mbak Amel pun sudah mengisi inform konsernya nih ya Mbak Amel. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan mungkin kurang jelas dulu nggak? Belum ada sih. Oke, kalau gitu saya ingin untuk menegaskan sedikit aja ya Mbak Amel. Kalau sesuai di inform konser ini, layanan kita akan dilaksanakan selama kurang lebih 35 menit. Gimana? Apakah Mbak Amel keberatan dengan waktu itu? Enggak sih. Oke, baik. Mari kita manfaatkan 35 menit dengan sebaik-baiknya ya Mbak Amel. Dan yang perlu Mbak Amel ketahui, layanan ini nantinya saya harap dapat membantu Mbak Amel untuk menemukan solusi, menentukan tujuan, dan juga rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Amel alami. Baik sebelumnya sendiri Mbak Amel tenang saja karena di sini saya adalah konselor dengan kode etik, sehingga apapun yang Mbak Amel sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya, dan saya harap yang saya sampaikan juga Mbak Amel jaga kerahasiaannya. Jadi kita di sini bersama-sama untuk menyampaikan dan menjaga rahasia bersama gitu ya Mbak Amel. Nah, di sini Mbak Amel datangnya secara sukarela atau mungkin ada rasa terpaksa di Mbak Amel? Alhamdulillah sih sukarela ya, karena keinginan diri sendiri untuk bercerita. Oke, senang sekali mendengarnya Mbak Amel. Saya sangat mengapresiasi keberanian Mbak Amel sudah datang ke sini. Pasti perlu usaha juga dan ketekatan dan niat juga yang lebih ya Mbak Amel. Nah, nantinya juga Mbak Amel, saya izin sampaikan dulu kalau dalam konseling ini mungkin ada sedikit resiko yang akan Mbak Amel rasakan karena ada kalanya kita harus mengingat atau mengulang ke masa lalu yang mungkin kurang menyenangkan. Jadi nanti saya mohon maaf apabila Mbak Amel harus mengingat ke masa-masa lampau, dan saya harap Mbak Amel bisa terbuka meskipun itu berat untuk disampaikan, bisa Mbak Amel sampaikan secara sejujurnya, baik perasaan, pikiran, dan apapun yang Mbak Amel ingin sampaikan ke saya. Baik. Terima kasih Mbak Amel. Bagaimana? Kalau duduknya sendiri sudah nyaman? Alhamdulillah sih enak ya. Oke, bisa kita mulai sesi konselingnya? Oke Mbak Amel. Mbak Amel tentu datang ke sini dengan maksud dan tujuan tertentu ya Mbak Amel. Sekarang saya ingin mendengar cerita dari Mbak Amel dulu nih. Apa yang membuat Mbak Amel datang kepada saya kali ini? Sejujurnya ya, akhir-akhir ini tuh saya merasa saya sulit untuk kelola emosi. Entah kenapa kalau dekat orang, maksudnya kalau berbicara dengan orang yang jauh atau nggak terlalu dekat, itu saya normal-normal aja, bisa ngelola emosi, bisa bersabar, atau bahkan bisa dalam artian orang yang sabar gitu loh. Tapi kalau misalkan sama keluarga, orang terdekat, temen, mau sekecil apapun hawanya tuh kayak pengen meledak-ledak, kayak emosi terus gitu. Terus kayak sesuatu hal yang kecil sebenarnya bisa nanggepin kayak oh iya gitu. Cuma saya itu malah lebih milih untuk ke yang sarkas, kayak
nanggepinnya kayak yang gitu loh, kayak ngegas gitu, kayak itu jadi problem banget di aku ya, soalnya takutnya lama-lama tuh kayak takutnya itu jadi numpuk gitu, takutnya kalau misalkan ada masalah yang benar-benar besar nanti saya tuh malah lebih ngedepanin emosi daripada logika gitu loh, takutnya begitu. Baik, saya paham dari yang pernyataan Mbak Amel sampaikan. Dengan kata lain, Mbak Amel ini merasa emosinya meledak-ledak saat bicara dengan orang yang dekat, namun tidak terjadi dengan orang yang lebih jauh. Namun hal itu juga membuat Mbak Amel merasa takut karena nantinya akan semakin menumpuk dan jadi ledakan yang lebih besar. Itu Mbak Amel. Oke, kalau bisa diceritakan lebih lanjut Mbak Amel, kira-kira Mbak Amel tuh meledaknya tuh seperti apa Mbak Amel saat bicara dengan orang yang lebih dekat itu? Kalau misalkan sama orang yang terdekat ya, kalau misalkan lagi ngomong, kalau lagi kayak pendapat atau bertukar pendapat atau ngomong biasa pun yang sebenarnya itu sesuatu hal yang nggak perlu dipermasalahin atau di kayak jadi masalah, aku tuh lebih milih saya tuh lebih milih untuk kesarkas gitu loh Kak. Emang kayak gitu maksudnya kayak yang kayak meledak gitu loh, itu kayak emosi terus. Padahal menurut aku kadang-kadang setelah melakukan itu ngerasa aduh tadi kayak ngomong aja, tapi kok kayak rasanya pengen apa aja gitu, kayak ada sesuatu hal emosi di dalam hati yang pengen keluar gitu loh, jangan spontan gitu. Kalau boleh saya tahu nih Mbak Amel, Mbak Amel kan ada rasa ingin marah gitu ya. Kira-kira tuh perasaan itu memang ditujukan kepada orang yang sedang Mbak Amel ajak bicara, atau mungkin itu perasaan marah dari akumulasi sebelum-sebelumnya namun diluapkan kepada orang tersebut Mbak Amel? Kalau dari yang pas kejadian, misalkan ada suatu kejadian itu, kalau dilihat dari itu kayaknya bukan karena emosi, karena itu sih kayak ada sesuatu hal yang menurut aku tuh dulu ada yang terpendam banget, kayak sakit hati, terus akhirnya nggak bisa mengungkapinya, terus lewat kejadian-kejadian setelah itu jadi saya marahnya lewat kejadian-kejadian itu yang menurut misalkan gimana ya. Bisa tenang dulu, nggak apa-apa Mbak Amel, tarik nafas dulu. Jadi kan misalkan ada suatu kejadian itu kayak sesuatu yang sepele, sebenarnya saya tuh marah bukan karena itu, tapi emang kepengen marah aja, kepengen kesel aja gitu. Tapi karena keselnya itu kalau disadari kayaknya emang dari emosi-emosi tahun-tahun lalu atau sebelum-sebelumnya itu yang menumpuk-numpuk terus akhirnya masalah kecil itu jadi gampang ke-trigger gitu loh. Saya paham yang Mbak Amel rasakan, itu terlebih karena masalah sebelumnya belum selesai, namun ada satu pemicu sehingga Mbak Amel bisa meledak nanti. Saya paham Mbak Amel. Dari Mbak Amel sendiri, apa yang Mbak Amel rasakan saat marah-marah itu Mbak Amel? Kalau misalkan saya lagi marah ya, saya dulu tipe orang yang ekspresif, kayak maksudnya kalau saya marah ya langsung marah-marah gitu. Tapi setelah saya kan ikut pembelajaran BK juga, di situ terkait dengan jurus 7 jurus BK hebat atau apa gitu. Nah, terus di situ tuh ada kalau emosi, nah saya juga pernah konsultasi soal itu, terkait itu. Cuma itu tuh kayak cuma cerita doang gitu loh, kayak ngungkapin apa sih hati. Nah saya itu beberapa akhir ini mikir kayak solusinya tuh saya bisa lebih sabar lagi gitu, terus ngelola emosi dengan baik, mulai dengan cara saya yang misalkan kalau diajak ngomong, kalau udah naik posisinya udah kayak mau marah, saya tuh kayak diam dulu, tahan nafas. Kalau diajak ngomong mau marah, kayak sebelum ngomong udah tahan nafas dulu, kayak ngitung dulu sampai 7 atau 3, ditahan dulu, terus habis itu kalau misalkan itu kayak duduk dulu atau apa, minum palingan kayak gitu. Tapi kadang-kadang tetap kecolongan, udah mau tarik nafas udah mau marah lagi gitu. Saya paham, apabila ada orang lain di posisi sama seperti Mbak Amel misalnya sudah mencoba namun memang ada kalanya kita
spontan gitu ya Mbak Amel, padahal sudah mencoba untuk menahan gitu. Oke, baik Mbak Amel. Yang Mbak Amel rasakan setelah Mbak Amel marah-marah itu gimana Mbak Amel? Apalagi ke orang terdekat ya, jujur itu rasa bersalah banget. Soalnya kayak pasti kan orang terdekat kan paling tahu kita kayak gimana. Iya. Paling tahu kayak oh apa yang maksudnya kayak aku tuh masih butuh gitu loh ke mereka gitu. Tapi malah saya tuh kayak gitu kan, maksudnya kayak mereka tuh pasti sakit hati ya. Iya, kayak oh ternyata maksudnya kayak mereka pasti ngerasain gitu loh sakit hati ke saya gitu loh. Jadi saya merasa kalau oh saya ngecewain gitu. Saya kan merasa kayak gitu. Walaupun apa ya, saya ngerasa kayak saya betul gitu loh. Tapi tetap merasa bersalah gitu. Mbak Amel ini mana kami dahulu? Sudah lebih baik, saya lanjutkan ya Mbak Amel. Dengan kata lain, Mbak Amel tuh merasa bersalah ke orang itu ya Mbak Amel, karena Mbak Amel sudah mengecewakan orang tersebut. Namun dari Mbak Amel sendiri, apakah setelah melaksanakan mungkin setelah marah-marah, Mbak Amel kan merasa bersalah gitu? Mbak Amel melakukan apa juga Mbak Amel? Sebenarnya tuh pengen minta maaf jujur. Tapi karena apa ya, karena gengsi mungkin ya, jadi kayak kadang-kadang kalau mau minta maaf juga bingung. Terus akhirnya itu kayak dianggap ya udah gitu. Tapi kadang-kadang kayak mikir aku pengen minta maaf tapi caranya gimana, soalnya emang rasa gengsinya lebih tinggi lagi, apalagi ke orang terdekat ya, kayak begitu marah-marah terus minta maaf kayak malu banget kayak gitu. Terus kayak bingung, akhirnya diem, palingan nanti kayak nyeleweng kayak ngomong kayak ini gini ya, ini gini, kayak cari-cari sesuatu yang perlu diomongin gitu, tapi nggak yang berkaitan dengan masalah itu, kayak cari pelarian pembahasan gitu. Dan kata lain ini ya, mengalihkan topik gitu, Mengalihkan topik gitu. saat itu misal sudah mengalihkan topik, ini Mbak Amel merasakan ada yang beda juga nggak Mbak Amel? Atau mungkin perasaannya masih sama sedihnya, sama marahnya begitu? Kalau marahnya kok enggak ya, maksudnya kayak yang oh ya udah saya merasa bersalah, walaupun dalam posisi kadang-kadang saya benar, oh saya tuh marah karena emang saya benar, tapi kan tetap merasa bersalah ke orang terdekat pasti ada. Cuma apa ya, rasanya itu setelah ngalihin topik itu emang tetap rasa bersalahnya masih ada, cuma lebih yang mengurangi, walaupun sebenarnya pengen banget minta maaf ya. Mungkin kalau minta maaf mungkin lebih Amel. Sekarang saya ingin Mbak Amel untuk menghitung kira-kira dari skala 1 sampai 10. Apabila Mbak Amel ini 1 merasa emosi Mbak Amel ini sangat gampang, maaf saya 1 ini tidak gampang meledak, dan 10 ini sangat gampang meledak. Sekarang kira-kira Mbak Amel ada di angka berapa? kalau di skala ya itu kayaknya udah tahap 7 atau 6. Oke, antara 7 atau 6 gitu ya Mbak. Kenapa Mbak Amel bisa menyatakan sudah ada di angka yang itu cukup tinggi ya Mbak Amel, di atas 5 begitu? Kayak kan kita kan hidup di apa ya, lingkungan Islam ya, maksudnya kayak beragama. Orang terdekat kita kan pasti orang tua kan, orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Saya tuh merasa saya lebih gampang emosi ke keluarga atau ke teman terdekat, nah itu. Dan saya merasa oh saya tuh udah melanggar batas sebagai saya orang muslim. Maksudnya kayak seharusnya ke orang tua kan nggak seperti itu. Nah saya itu lebih dari kata itu gitu loh, walaupun saya tidak mengucapkan kata-kata kasar kayak apa, tapi ucapan saya tuh saya merasa menyakiti gitu loh. Saya paham ya sama Mbak Amel. Mbak Amel merasa sudah menyakiti orang lain dan itu tidak sesuai dengan syariat yang seharusnya begitu. Baik Mbak Amel, apakah Mbak Amel sebelumnya pernah tidak ada di posisi tidak memiliki masalah ini Mbak Amel?
Pernah kayaknya, pernah. Lalu kira-kira apa yang Mbak Amel notice berbeda dari saat belum memiliki masalah itu dan sekarang saat Mbak Amel sudah memiliki masalah? Kalau di notice ya, dulu itu saya tipe orang yang ekspresif, ceria, banyak ngomong. Tapi setelah kayak apa namanya, kayak merasa kayak gini, itu lebih ekspresinya lebih kurang, lebih suka menyendiri kayak di kamar, kayak saya merasa saya lebih suka sendiri sekarang. Terus pendiam juga, nggak, tetap banyak ngomong, cuma nggak terlalu banyak ngomong kayak dulu. Terus itu orang sekarang yang takut, kayak apakah kalau misalkan mau ngomong atau mau bergerak atau apa, mikir dulu, takut ini, takut itu. Cuma saya kadang-kadang mikir, oh mungkin dari saya takut itu saya bisa lebih mikirin perasaan orang lain. Oh sebelum saya ngomong saya harus mikir dulu gitu. Cuma karena kadang, tapi efek yang paling bahayanya itu kalau saya belum ngomong tuh saya udah takut duluan, kayak melakukan sesuatu udah takut duluan, padahal belum terjadi gitu loh. Saya paham yang Mbak Amel lakukan ini menyendiri atau menjauh ini dengan tujuan dia tidak menyakiti orang lain. Namun terkadang hal itu juga bikin Mbak Amel merasa lebih jauh ya dari orang-orang. Oke, baik. Mbak Amel sendiri, sekarang saya ingin Mbak Amel tutup matanya dulu, tarik nafas yang dalam. Nah, sekarang Mbak Amel ada di padang bunga. Di sana Mbak Amel sedang baca buku. Ternyata Mbak Amel bisa masuk ke buku itu. Nah, di sana sendiri Mbak Amel jadi tokoh utama yang baik hati, yang selalu bertutur kata lembut dan tidak pernah menyakiti orang lain saat berbicara. Kira-kira apa yang Mbak Amel notice berbeda di Mbak Amel dunia buku dan Mbak Amel dunia sekarang? Bila sudah terpikirkan, boleh Mbak Amel sampaikan. Lebih tenang, lebih ceria, lebih peningin mungkin, lebih udah itu aja. Baik, boleh buka matanya lagi Mbak Amel. Baik, dari yang Mbak Amel sampaikan sendiri tadi, di bayangan Mbak Amel itu apabila Mbak Amel sudah berhasil untuk mengelola emosinya, Mbak Amel akan menjadi orang yang lebih ceria, lebih feminim juga, dan juga lebih banyak bicara gitu ya. Oke Mbak Amel, apakah boleh saya katakan kalau tiga hal tersebut adalah tujuan dari konseling kita kali ini Mbak Amel? Baik, tiga hal tersebut ya. Nah, sekarang saya ingin Mbak Amel coba ceritakan nih, lebih ceria menurut Mbak Amel itu yang seperti apa? Bukan orang yang apa ya, maksudnya kayak kayak dalam lubang yang sama itu kayak masih muter-muter di lubang yang sama, kayak sesuatu hal yang masih gelap itu masih di sesuatu yang gelap itu loh. Gimana ya jelasinnya? Bisa tenang dulu, tidak apa-apa Mbak Amel, beri waktu. Maksudnya kayak nggak terlalu mikirin masa lalu, kayak nggak terlalu kayak berputar-putar dalam masa lalu gitu, kayak lebih mikirin masa depan, lebih menikmati hidup dengan baik lagi, kayak lebih bahagia lagi, terus bukan mikirin kayak sesuatu hal yang buruk atau apa gitu. Kayak gitu sih menurut saya. Baik, jadi lebih ceria menurut Mbak Amel ini meninggalkan masa lalu gitu ya Mbak Amel, dan juga berfokus ke masa depan. Mbak Amel juga tidak terbayang-bayang masa lalu dan juga lebih bahagia di kehidupan sekarang. Nah, kalau saya boleh tahu nih Mbak Amel, kira-kira dari tiga hal tersebut tadi, meninggalkan masa lalu, fokus kehidupan sekarang, dan tidak terbayang masa lalu juga, ini menurut Mbak Amel kalau dalam kehidupan sehari-hari itu Mbak Amel melakukan apa saja kira-kira?
kalau dari apa ya, dari yang mencari bahagia, meninggalkan masa lalu, Meninggal. fokus pada kali ini mencari kebahagiaan. bentar, dari mencari kebahagiaan dulu ya mungkin ya. Kalau dari mencari kebahagiaan mungkin yang kayak beberapa kali kan mungkin kayak di rumah aja atau apa, mungkin sesekali bisa keluar rumah atau cari teman, sama teman main healing atau apa, kayak cari referensi gitu, apa cari apa ya, cari udara segar lah biar relax gitu. Terus kalau yang meninggalkan masa lalu mungkin berdamai ya dengan masa lalu, kayak mulai enggak terlalu mikirin itu, kayak apa yang terjadi di masa lalu udah terlanjur gitu. Yang bisa saya lakukan cuma mungkin saya nggak akan lakuin itu lagi, atau mungkin saya nggak ngelakuin itu lagi dan berdamai dengan hal yang saat itu kayak gini. Oke, baik. Kalau bisa saya simpulkan, tujuan spesifik Mbak Amel untuk konseling ini yang pertama agar Mbak Amel bisa menikmati masa kini dengan berfokus kegiatan saat ini gitu ya, dan juga Mbak Amel bisa melupakan masa lalu. Betul begitu? Oke. Menurut Mbak Amel sendiri, melupakan masa lalu itu apa sih Mbak Amel indikatornya atau mungkin notice yang berbeda dari Mbak Amel? Nggak overthinking, kayak mikiran hal yang udah terjadi berkali-kali gitu loh. Kayak kalau saya sekarang udah di tahap kayak jarang banget mikir itu, tapi dulu sering banget kayak saya kepikiran apa terus kayak andaikan ini, andaikan itu, andaikan saya nggak begini, andaikan saya gitu. Tapi mulai akhir ini udah saya ngerasa, oh ternyata indikator saya melupakan masa itu mulai dari memaafkan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, terus gak terlalu mikirin itu, gak terlalu dibawa pusing atau gimana gitu. Oke, baik. Jadi menurut penuturan Mbak Amel sendiri, memaafkan masa lalu itu ditandai dengan Mbak Amel bisa memaafkan diri sendiri dan tidak terpikir masa lalu. Nah, tadi kan Mbak Amel sudah menyatakan kalau Mbak Amel bisa mulai beranjak nih dari masa lalu. Nah, kira-kira dari Mbak Amel sendiri, tujuan dari konseling kita kali ini apakah untuk meningkatkan agar Mbak Amel lebih tidak kepikiran lagi atau sudah cukup yang Mbak Amel lakukan? Udah cukup sih kayaknya. Oke, baik. Tadi untuk tujuan Mbak Amel ingin melupakan masa lalu itu sudah tercapai ya Mbak Amel? Kalau tercapai sih kayak belum 100% tercapai ya. Namun dari yang dulu sampai sekarang itu ada perubahannya lah. Maksudnya kayak, oh saya udah nggak terlalu mikirin itu, tapi tetap ada kayak dimana saya tetap kepikiran gitu loh kak. Oh lihat itu atau lihat sesuatu hal atau kepikiran apa itu tiba-tiba muncul gitu. Cuma kalau yang lain ya enggak. Baik, kira-kira di kondisi apa yang berbeda ketika pikiran itu tiba-tiba muncul Mbak Amel? Itu kalau misalkan saya lagi capek, saya lagi sendiri. Jujur makanya kadang-kadang bingung kalau sendiri kepikiran banyak hal. Tapi kalau rame-rame kadang juga capek. Jadi ada kalanya kalau misalkan udah lagi mikir sesuatu yang jelek atau apa, saya pergi gitu, cari kegiatan lain kayak mungkin dari bikin tugas atau apa, gimana caranya biar nggak terlalu mikirin gitu. Itu munculnya tuh kalau misalkan saya lagi sendiri, terus lagi capek, terus lagi ngerasa ya kesepian atau apa, itu pasti muncul gitu. Oke, baik. Dari yang sudah Mbak Amel ceritakan banyak sekali yang Mbak Amel ceritakannya kepada saya. Tujuan Mbak Amel di sini adalah untuk yang pertama itu melupakan masa lalu yang sebenarnya Mbak Amel sudah berusaha, namun ada kalanya itu tujuan itu belum sepenuhnya bisa dilakukan ya Mbak Amel. Terutama saat Mbak Amel sendirian, tidak ada kesibukan begitu. Lalu Mbak Amel juga ingin yang hari ini bahagia apa tadi bahasanya, kamu bahasanya tadi kan
Masalahmu tuh bukan bahagia. Jadi kita hari ini tadi dengan kesibukan misteri. Oh iya deh. Yang kedua, Mbak Amel ingin bahagia, fokus pada kehidupan saat ini dengan Mbak Amel ada kegiatan dan tidak fokus pada masa lalu juga gitu Mbak Amel. Nah, untuk lebih menspesifikkan tujuan kita lagi nih Mbak Amel, kira-kira untuk tujuan besar Mbak Amel kan tadi merupakan masa lalu dan fokus pada kehidupan Mbak Amel saat ini ya. Kira-kira tujuan yang spesifik Mbak Amel ingin lakukan itu apa Mbak Amel? Seperti misalnya Mbak Amel ingin bahagia. Nah bahagia tuh menurut Mbak Amel yang seperti apa? Apa yang harus dicapai oleh Mbak Amel dari kebahagiaan itu? Bahagia menurut saya itu mungkin dari apa ya? Saya menjadi pribadi yang lebih baik, tidak gampang meledak-ledak seperti itu, terus lebih fokus kepada masa depan, terus lebih mikirin sesuatu hal yang bahagia, melakukan hal yang bahagia. Kayak bahagianya tuh tidak berkaitan dengan masa lalu itu gitu. Oke, baik. Jadi tujuan Mbak Amel sendiri adalah yang pertama agar Mbak Amel lebih bahagia ya tadinya mengatakannya. Mbak Amel tidak mudah meledak-ledak dan apabila bahagia itu tidak terfokus ke masa lalunya Mbak Amel. Nah yang pertama ini Mbak Amel ingin lebih bahagia nih Mbak Amel. Kalau boleh saya tahu nih Mbak Amel, bahagia menurut Mbak Amel sendiri itu apa sih Mbak Amel? Hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, terus itu apa ya? Hidup tenang dan nyaman ya. Kalau hidup tenang dan nyaman itu memang apa yang berbeda dari Mbak Amel biasanya? Kalau dia hari ini ya, mungkin hidup hari ini mungkin bisa dikatakan kurang tenang sih, kayak kepala kayak berisik gitu loh, kayak mikirnya tuh berisik, kak mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Nah saya tuh pengennya hidup yang nggak terlalu bikin pusing, kayak santai, slow living lah ibaratnya gitu. Oke, kalau bila bisa saya katakan ingin agar tidak terlalu memikirkan banyak hal. Oke, apakah bisa dikatakan bisa dalam satu waktu hanya memikirkan satu hal atau tidak memikirkan sesuatu banget? Tetap mikir sih, tapi nggak yang berat-berat banget gitu, kayak sesuatu hal yang sampai nggak ada solusinya gitu. Oke, baik. Jadi memikirkan hal-hal ringan di kehidupan biasa ya Mbak Amel. Lalu itu kan tadi untuk bahagia menurut Mbak Amel ya. Lalu untuk yang kedua ini Mbak Amel ingin agar tidak mudah meledak begitu. Oke, untuk lebih spesifiknya kira-kira Mbak Amel tuh ingin tidak meledak tuh yang seperti apa Mbak Amel? Maksudnya kayak yang tadi awal yang bawa emosi itu, kemudian saya pengennya saya itu menjadi pribadi yang lebih sabar, terus lebih bisa mengolah emosi dengan baik, apa-apa itu dipikir dulu sebelum ngomong, terus kayak nggak mudah marah gitu intinya. Jadi sama semua sih, intinya biar sabar dan dapat mengolah emosi itu. Oke, Mbak Amel. Lalu untuk yang terakhir kan Mbak Amel ingin bahagia, tapi bahagia itu tidak berasal dari masa lalu begitu ya Mbak Amel. Memangnya bahagia yang masa kini seperti apa Mbak Amel? Bahagia yang berasal dari masa lalu bukan gitu ya, maksudnya kayak bahagia tapi enggak yang masih berpusat pada masa lalu. Kan bahagianya tuh kayak yang enggak mikir masa lalu banget gitu loh, kayak kita tuh bahagia di hidup kali ini, bukan yang mikirin Masa lalu bahagia kayak kalau bisa tuh saya tuh sekarang udah bahagia gitu loh, nggak perlu mikirin apa masalah lalu yang bikin saya nggak suka terus gitu. Kalau saya boleh bertanya maaf ya Mbak Amel, maaf kalau sebelumnya ini akan menyinggung masa lalu Mbak Amel. Memangnya di kehidupan Mbak Amel sekarang ini apakah Mbak Amel merasa kurang bahagia?
atau kebahagiaan Mbak Amel hanya berpusat di masa lalu Mbak Amel? Kalau dikatakan kurang bahagia, yang mungkin bisa dikatakan juga, namun tidak yang kayak nggak bahagia banget gitu, enggak. Cuma tetap kalau kalau dalam artian bahagianya itu dikarenakan mikirin masa lalu, tetap mikirin masa lalu. Jadi bisa dikatakan kayak 50-50 antara bahagia dan enggak gitu. Jadi kebahagiaannya Mbak Amel sekarang ini masih beberapa yang terpusat dari masa lalu Mbak Amel. Oke, baik Mbak Amel. Tadi Mbak Amel sudah menyatakan ada banyak sekali tujuan Mbak Amel untuk datang konseling ke saya ya. Yang pertama Mbak Amel ingin lebih bahagia, yang ditandai dengan Mbak Amel tidak memikirkan masa lalu, dan juga Mbak Amel bisa memikirkan satu hal tuh di satu waktu aja gitu loh. Jadi satu waktu tidak memikirkan banyak hal yang bahkan tidak ada solusinya. Kalau yang kedua Mbak Amel ingin mengelola emosi tidak mudah meledak, yang ditandai dengan Mbak Amel ini bisa sabar, bisa tarik nafas dulu ya sebelum berbicara begitu. Dan yang terakhir adalah Mbak Amel ingin bahagia, tidak fokus terlalu. Nah, karena waktu konseling kita ini kan lumayan terbatas ya Mbak Amel, kira-kira dari ketiga sub tujuan ini Mbak Amel ingin lebih fokus ke yang mana Mbak Amel? Lebih ke mengelola emosi. Oke, baik. Mbak Amel ingin belajar menahan diri agar tidak mudah marah begitu ya Mbak Amel? Baik, kalau begitu sekarang saya ingin agar Mbak Amel bisa lebih menspesifikkan lagi Mbak Amel. Kalau saya mau tanya nih Mbak Amel, kira-kira ada nggak sih Mbak Amel waktu di mana Mbak Amel bisa bicara tapi enggak meledak-ledak seperti itu? Bisa, ada waktu di mana bisa kayak pas dalam kayak suasana kayak lagi moodnya bagus, terus saya lagi apa ya, enak berdiajak ngomong, terus kayak enggak lagi pusing atau enggak lagi capek, itu bisa. Oke, baik. Apakah saat itu Mbak Amel bisa menahan emosinya? Menurut saya lebih bisa sih, bisa. Oke, baik Mbak Amel. Dari yang Mbak Amel ceritakan tadi, jadi tujuan konseling kita kali ini apabila saya nyatakan kalau Mbak Amel ini ingin bisa menahan dulu sebelum berbicara agar tidak menyakiti orang lain, dan juga menjaga agar mood itu tetap bahagia dan tidak merusak suasana pembicaraan. Apakah benar tujuannya seperti itu? Oke, baik Mbak Amel. Dari awal pertemuan kita sampai sekarang, karena waktu yang kita sepakati kan kurang lebih 35 sampai 30 menit ya. Nah, karena sekarang ini waktunya sudah menunjukkan kurang dari 5 menit nih Mbak Amel. Apabila saya simpulkan dulu ya Mbak Amel, dari awalnya itu Mbak Amel menceritakan kalau Mbak Amel memiliki permasalahan mengelola emosi, terutama ke orang-orang terdekat gitu ya Mbak Amel. Namun Mbak Amel sendiri sadar kalau hal tersebut bisa mempengaruhi hubungan Mbak Amel dengan orang tersebut. Nah, Mbak Amel sendiri sudah memiliki tujuan nih Mbak Amel yang menjadi kekuatan Mbak Amel, yaitu yang katanya Mbak Amel ingin bisa menahan diri terlebih dahulu sebelum mulai bicara, dan juga Mbak Amel ingin untuk Mbak Amel ingin mengelola emosi dengan menahan diri sebelum bicara, dan juga lebih sabar untuk berbicara kepada orang lain gitu ya Mbak Amel. Oke Mbak Amel, apakah dari Mbak Amel ada yang mau ditambahkan dulu terkait permasalahan ini? Enggak. Baik, oke, sebelum saya tutup, saya ingin agar Mbak Amel bisa menilai atau lebih mendalami perilaku kecil yang mungkin dalam seminggu ini sebelum sesi kita kedua nantinya, agar Mbak Amel bisa menilai hal-hal kecil apa yang berjalan baik saat Mbak Amel mulai berbicara dengan orang lain dalam seminggu ke depan ini ya Mbak Amel. Apakah Mbak Amel sanggup melaksanakan tugas tersebut? Sanggup. Oke, baik Mbak Amel. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang konseling ke saya. Saya sangat menghargai Mbak Amel kesini, dan juga saya sangat yakin apabila Mbak Amel mampu menyelesaikan permasalahan Mbak Amel, karena Mbak Amel sendiri sudah memiliki kekuatan yang dimiliki Mbak Amel. Terima kasih datang kepada saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya Mbak Amel ya. Terima kasih Mbak Amel. Selamat siang.